Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik hari ini adalah berkaitan dengan International Factor Movement. Jadi kalau review di topik sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan beberapa teori di mana tidak memungkinkan bahwa eh, faktor produksi itu bergerak gitu antar satu negara dengan negara yang lain. Itu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Hexer-Ohlin. Dan kita juga minggu lalu juga sudah membahas bahwa sebenarnya teori Hexer-Ohlin ini asumsinya itu terlalu strict gitu ya, sehingga di sini perlu adanya penyesuaian. Dan ini adalah learning objective yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi tipe-tipe yang berbeda antara foreign investment dan juga welfare effect dari capital movement. Jadi yang kita highlight yang pertama adalah terkait dengan capital movement ya. Kalau kita berbicara faktor produksi, berarti di situ ada capital dan juga labor ya. Yang kedua adalah nanti kita juga akan membahas tentang determinan dari foreign direct investment. Dan yang ketiga adalah selain kita berbicara tentang capital, kita juga berbicara tentang faktor produksi labor. Sehingga di sini pergerakan atau movement dari labor ini disebut dengan migrasi. Dan nanti apa sih sebenarnya dampak dari adanya labor migration ini terhadap perekonomian sebuah negara. Oke, ketika kita berbicara tentang capital movement ya atau international capital movement, kita perlu terlebih dahulu membedakan dua jenis pergerakan modal. Jadi yang pertama adalah foreign direct investment dan yang kedua adalah foreign portfolio investment. Jadi pada di bukunya Elliott itu di chapter 12 yang disebut dengan capital movement itu di situ adalah mencakup foreign direct investment. Jadi atau FDI biasanya atau penanaman modal asing langsung. Ya, ini berupa biasanya dia wujudnya adalah berupa pabrik ataupun kepemilikan modal gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara investasi portfolio asing atau foreign portfolio investment biasanya dibahas di dalam International Monetary Economics atau ekonomi moneter internasional. Nah, kalau kita bicara tentang FDI, itu mengacu pada pergerakan modal yang melibatkan kepemilikan dan juga kendali atau kontrol ya. Seperti misalnya Cina gitu ya, Cina yang dia banyak kedatangan perusahaan-perusahaan asing dari luar negeri gitu, misalnya dari US ataupun dari negara-negara lain yang dia menanamkan investasinya berupa pabrik dan sebagainya gitu. Di situ juga salah satunya contoh FDI. Atau contoh lainnya misalnya ketika warga Amerika Serikat membeli saham biasa di perusahaan asing, misalnya membeli saham perusahaan Prancis, maka warga Amerika Serikat itu menjadi pemilik dan memiliki elemen kendali karena pemegang saham biasanya memiliki hak suara. Jadi di sini case-nya dia saham gitu ya. Karena kalau kita bicara saham, berarti di situ case-nya adalah memiliki perusahaan tersebut gitu. Nah, untuk tujuan klasifikasi di bukunya Apple itu jenis pembelian ini dicatat sebagai FDI jika sahamnya memang melibatkan lebih dari 10% saham biasa yang beredar dari perusahaan Prancis. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang apakah perusahaan itu termasuk ke dalam foreign firm atau perusahaan FDI, dilihat saja gitu ya, apakah sebuah perusahaan itu memiliki lebih dari 10% atau lebih dari 10% sahamnya itu dimiliki asing gitu ya. Misalnya kita lihat salah satu perusahaan di Indonesia gitu ya, Unilever. Kita lihat nih proporsi kepemilikan sahamnya itu kebanyakan atau dominasinya itu oleh perusahaan asing atau orang asing atau domestik atau Indonesia. Kalau kita lihat kan memang Unilever kan dia multinational corporation ya atau perusahaan asing sehingga pasti kepemilikan sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh asing. Contoh lainnya misalnya pembangunan pabrik di Swedia oleh perusahaan Amerika Serikat juga merupakan FDI. Karena jelas ada kepemilikan dari kendali atas fasilitas baru tadi atau pabrik cabang itu oleh perusahaan Amerika Serikat. Nah, kalau kita bicara tentang wujudnya, kalau bicara investasi kan kita biar ada bayangan itu ya tadi sudah saya jelaskan bahwa FDI ini biasanya dibahas dalam konteks perusahaan multinasional atau multinational corporation, kemudian ada juga yang bilang multinational enterprise atau juga transnational corporation atau transnational enterprise. Jadi semuanya itu mengacu pada kondisi yang sama di mana ada dominasi asing berkaitan dengan kepemilikan modal.
di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, ini sedikit terkait dengan informasi global FDI flows, jadi aliran modal ya di global pada tahun 2007 misalnya terakumulasi stock of global FDI was over 5 trillion US dollar. Jadi tahun 2007 itu salah satunya cukup besar gitu ya. Dan kemudian dia tumbuh sebesar 22% pada tahun 2007. Dan kalau kita bicara terkait Asia Tenggara gitu ya, di mana kita berada, bahwa di awal tahun 2000-an itu juga cukup pesat ya pertumbuhan dari FDI yang masuk di Asia Tenggara. Salah satunya juga Indonesia. Di situ pada awal tahun 2000-an, di mana sebenarnya pasca krisis Asia, di situ banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Asia Tenggara, salah satunya juga Indonesia. Nah, di situ membuat ekonomi Indonesia ini cukup signifikan gitu ya untuk improve pasca adanya krisis Asia pada tahun 1998. Oke, jadi selanjutnya adalah kita berbicara tentang alasan kenapa terjadi international movement of capital. Jadi sebenarnya kenapa sih banyak perusahaan-perusahaan asing atau orang-orang asing yang dia menanamkan investasinya atau modalnya itu ke sebuah negara gitu ya. Itu disebut dengan movement of capital. Jadi yang pertama adalah untuk mengakses pertumbuhan pasar atau pasar yang sedang bertumbuh. Jadi perusahaan itu akan berinvestasi di luar negeri dalam rangka menanggapi pasar yang sedang besar atau yang sedang berkembang untuk produk-produk mereka. Jadi misalnya di produk katakan misalnya ada sebuah produk SK2 gitu ya, SK2 yang sedang booming dari Korea, ternyata banyak diminati oleh konsumen-konsumen Indonesia gitu. Dan memang sangat-sangat diminati gitu, katakan seperti itu ya. Nah, di situ mungkin Korea akan mempertimbangkan untuk membangun pabriknya, nanti pabrik SK2 di Indonesia, seperti itu. Alasan yang kedua adalah adanya motivasi untuk mengamankan akses ke bahan baku. Jadi kalau kita berbicara mengamankan akses terhadap bahan baku, berarti memang perusahaan asing ini ingin mengamankan akses ke misalnya mineral ataupun deposit bahan mentah yang terletak di negara tujuan, dan kemudian nanti dapat memproses bahan mentah dan juga menjualnya dalam bentuk yang lebih jadi. Contohnya misalnya FDI dalam minyak bumi dan tembaga. Jadi misalnya ada perusahaan-perusahaan asing yang dia di bidang mining gitu ya. Di situ dia bisa mengakses secara langsung kan raw material tadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghindari tarif dan juga non-tarif barriers, atau kalau kita bicara tentang barriers kan ada yang tarif dan juga non-tarif gitu ya. Nah, di sini hambatan tarif dan non-tarif di negara tuan rumah atau host country itu juga dapat mendorong masuknya investasi asing langsung. Jadi jika pembatasan perdagangan mempersulit perusahaan asing untuk menjual pasar negara tuan rumah, maka istilahnya strategi alternatif bagi perusahaan adalah untuk menjauhi tarif tadi, ya, istilahnya tarif wall atau tembok tarif. Dan di situ dengan istilahnya dia pada saat dia masuk ke sebuah negara itu dia akan tidak perlu lagi membayar tarif, sehingga di situ dia bisa memproduksi di dalam negara tuan rumah itu sendiri. Nah, contohnya misalnya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat membangun pabrik istilahnya dengan tarif di negara Eropa pada tahun 1960-an seperti itu. Selanjutnya adalah untuk to take advantage of low wages, atau untuk mengambil keuntungan berkaitan dengan tingkat upah yang rendah. Jadi sebuah perusahaan asing itu dapat mempertimbangkan investasi di negara tuan rumah atau di host country jika memang ada upah yang relatif rendah di negara tuan rumah. Meskipun nanti penelitian menunjukkan bahwa upah rendah itu sendiri tidak terlalu menarik bagi FDI ya, seperti yang dibayangkan oleh masyarakat umum. Misalnya bahwa memang adanya upah yang rendah itu karena relatif melimpahnya tenaga kerja di negara penerima negara penerima
sehingga menjadi daya tarik ketika proses produksinya padat karya. Jadi nanti sebenarnya tergantung dari produk dari negara asalnya itu. Jadi misalnya kalau misalnya produknya itu padat karya, ya benar gitu kalau dia menanamkan investasi di negara-negara yang dia tenaga kerjanya banyak, misalnya Indonesia gitu. Sehingga kalau misalnya dia sebenarnya investasinya di negara-negara yang justru padat modal, ya itu kurang tepat karena memang pasti hadiahnya akan berbeda seperti itu. Selanjutnya adalah defensive purpose to prevent loss of market share. Jadi perusahaan juga berpendapat bahwa sebenarnya negara asal atau produsen di negara asal itu perlu berinvestasi di luar negeri ya untuk melindungi pangsa pasar luar negeri. Jadi misalnya perusahaan A dia istilahnya mempertimbangkan untuk memulai produksi di lokasi pasar luar negeri untuk mempertahankan posisi kompetitifnya karena pesaingnya itu mendirikan pabrik di pasar luar negeri yang saat ini dilayani oleh ekspor A, atau karena perusahaan di negara tuan rumah memproduksi dalam jumlah yang lebih besar volume dan juga pasar dari barang perusahaan A tadi. Jadi semata-mata ketika memang misalnya di perusahaan A gitu ya, firm A dia mengekspor ke negara country B gitu. Nah, pada saat ini misalnya firm A dan firm B ya. Firm B di negara A atau country 1 gitu. Country 1 di sini ada firm A dan firm B. Kemudian di sini ada country 2 gitu. Country 2. Nah, firm A dan firm B ini mengekspor ke country 2 untuk jenis barang yang sama. Nah, pada saat si firm B ini dia akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di negara 2. Gitu ya. Berarti kan nanti untuk struktur biaya dari firm B ini dia akan berubah gitu ya, karena dia sudah tidak lagi mempertimbangkan tarif dan sebagainya atau tarif barriers. Nah, firm A ini juga pasti akan mengikuti atau mempertimbangkan untuk mengikuti karena tadi bahwa share-nya itu pasti akan berubah pada saat firm A ini tidak melakukan investasi juga di negara 2 seperti itu. Sehingga di sini ada international movement of capital. Kemudian faktor selanjutnya adalah risk diversification. Jadi juga disebutkan bahwa sebenarnya perusahaan ini mungkin ingin berinvestasi di luar negeri ya sebagai sarana diversifikasi risiko. Jadi sama ya, pada saat memang ada beberapa orang atau individu atau perusahaan yang dia menanamkan atau memiliki portfolio keuangan atau financial portfolio yang terdiversifikasi ya daripada menyimpan aset mereka di saham satu perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan mungkin ingin mendistribusikan aset investasi real mereka ke seluruh industri atau negara. Sehingga jika terjadi resesi atau penurunan terjadi di pasar atau industri, maka akan bermanfaat bagi perusahaan untuk tidak menyimpan semua, misalnya save in one basket, save egg in one basket seperti itu. Dan yang terakhir adalah MNC, efficiency over local suppliers. Jadi kalau kita bicara efisiensi, sebenarnya perusahaan asing dapat menemukan investasi di negara di host country menjadi lebih menguntungkan karena beberapa pengetahuan atau aset spesifik perusahaan yang memungkinkan perusahaan asing untuk mengungguli perusahaan domestik negara tujuan. Kalau kita bicara tentang efisiensi, kalau kita membandingkan antara perusahaan lokal dan juga perusahaan internasional atau foreign company, sebenarnya beberapa studi itu sudah menemukan bahwa perusahaan-perusahaan asing itu cenderung lebih efisien, gitu ya, karena memang di situ ada managerial expertise yang lebih mumpuni kalau di dalam foreign company, sehingga di situ persaingan cukup istilahnya cukup bersaing gitu ya. Dan memang dengan adanya perusahaan luar negeri itu nanti beberapa studi juga sudah menguji juga ya apakah memang dia justru perusahaan-perusahaan lokal ini akan termotivasi atau tidak dengan adanya perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu istilahnya disebut dengan spillover ya, productivity spillover. Jadi pada saat ada perusahaan masuk, ya perusahaan asing masuk, di situ productivity dari perusahaan lokal itu akan semakin meningkat atau semakin menurun. Karena kalau kita bicara semakin meningkat, berarti di situ perusahaan lokal kan termotivasi dengan adanya perusahaan asing. Dia tahu bahwa ada saingan dari luar negeri, gitu. Berarti dia harus lebih produktif. Sedangkan pada saat negatif spillover,
Berarti di situ istilahnya dia lack of motivation pada saat ada perusahaan asing yang masuk. Selanjutnya kita membahas tentang dampak secara ekonomi gitu ya, atau bagaimana sebenarnya ilustrasi dari adanya international capital movement. Jadi adanya international capital movement yang secara substansial di dunia nyata itu memiliki berbagai implikasi bagi output negara-negara yang terlibat. Dan juga bahkan selain negara-negara yang terlibat juga ada dampaknya terhadap output dunia gitu ya. Dan juga berkaitan dengan return dari capital dan juga faktor-faktor produksi yang lainnya. Nah, para ekonom sebenarnya menggunakan tools mikroekonomi secara langsung untuk memeriksa efek ini. Jadi di bukunya Apple lihat itu disebutkan bahwa memang menggunakan analisis kurva gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambar ini ya, di sini ada dua negara. Jadi ada beberapa asumsi juga yang harus dipahami bahwa analisisnya adalah bersifat hanya dua negara. Nah, di sini kita akan menganalisis terlebih dahulu yang faktor produksi untuk yang capital. Nah, untuk yang MPPK1 di sini adalah marginal physical of product of capital. Jadi bahasa Indonesianya produk modal fisik marginal atau tambahan output karena adanya pertambahan satu unit of capital. Jadi marginal physical product of capital seperti itu. Jadi untuk MPPK1 adalah marginal physical product of capital dari negara satu dan marginal MPPK2 adalah marginal physical product of capital di negara dua. Nah, analisis di sini kita mengasumsikan bahwa ada dua negara gitu ya, tadi sudah saya sampaikan, dan juga hanya ada dua faktor produksi, yakni modal dan tenaga kerja. Nah, di situ juga ada asumsi bahwa kedua negara menghasilkan satu barang yang homogen yang mewakili agregat semua barang yang diproduksi di negara-negara tersebut. Baik, jadi analisisnya adalah berkaitan dengan asumsikan misalnya kondisi di mana ada kondisi sebelum ada international capital flow. Jadi antar dua negara ini tidak ada pergerakan faktor produksi capital gitu ya. Berarti nanti kita lihat di sini untuk MPPK1-nya kita lihat dulu untuk stok dari capital negara satu adalah ini di 0 sampai K1. Nah, berarti di sini adalah untuk stok capital di negara satu. Nah, sedangkan untuk stok capital di negara dua, dia adalah jarak antara 0 prime dan K1. Jadi di sini ada asumsi market clearing ya. Maksudnya market clearing adalah berarti di sini total capital istilahnya world capital gitu ya adalah antara 0 sampai 0 prime. Seperti itu. Nah, dengan asumsi di perfect competition, capital di negara satu itu akan dibayar pada tingkat sama dengan marginal produknya. Nah, berarti nanti akan dibayar di tingkat ini atau price dari capitalnya. Berarti nanti dia akan dibayar di titik ini ya. Misalnya di sini titik C itu. Nah, berarti sama halnya nanti untuk negara 2 berarti untuk kapital di negara 2 akan dibayar pada tingkat marginal product di O1 O prime R1 prime. Berarti nanti di sini. Nah, berarti kalau kita bicara outputnya, kalau kita bicara total produk ya, sehingga kalau kita bicara total produk kan berarti area di bawah marginal product curve-nya. Berarti dia di sini. Ingat ya, tadi kan marginal produknya dia di sini. Nah, berarti outputnya adalah wilayah di bawah marginal produknya. Marginal produk
of capital di negara satu. Nah, di sini ada dua perbedaan gitu ya. Di sini ada payment to capital dan juga payment to labor. Karena di sini istilahnya kan dia biaya gitu ya, biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan inputnya. Berarti di sini adalah untuk yang wilayah bawah, yang di bawahnya R1 ini adalah untuk membayar capitalnya. Karena tadi harga capitalnya di sini, berarti kan dia misalnya di sini R1 gitu ya, sedangkan di sini adalah quantity of capital. Sehingga yang kotak ini dia adalah payment untuk pembayaran capital. Sedangkan di atasnya adalah payment to labor. Nah, sama halnya untuk negara 2. Berarti nanti case-nya adalah untuk seluruhnya ini adalah output di negara 2 gitu ya. Sedangkan untuk yang bawah adalah payment to capital dan yang atas adalah payment to labor. Jadi kenapa di sini ada payment to labor? Kalau kita bicara marginal product kan berarti tambahan output karena ada pertambahan input. Nah, pertanyaannya adalah tambahannya itu berasal dari input yang mana? Nah, karena di sini ada dua input, berarti kita bicara tentang capital dan labor. Seperti itu. Nah, karena dia harga modalnya itu ada di R1, berarti pengeluaran untuk pengeluaran untuk input sisanya itu adalah untuk labor. Nah, sekarang kondisinya adalah pada saat memungkinkan terjadi capital movement ya antar dua negara. Nah, berarti di sini akan membuat perubahan dari harga capital itu sendiri. Nah, untuk negara satu tadi kan diasumsikan bahwa terjadi pergerakan capital. Misalnya di sini terjadi pergerakan capital dari negara 2 ke negara satu. Jadi di negara 2 ini mempertimbangkan bahwa return of capital di negara satu itu cenderung lebih tinggi, relatif lebih tinggi daripada return of capital di negara 2. Nah, sehingga di sini negara 2 atau perusahaan-perusahaan di negara 2 ataupun investor-investor di negara 2 ini memutuskan untuk investasi di negara satu. Sehingga di sini membuat dari harga dari return to capital di negara satu ini turun gitu ya. Karena tadi banyak orang-orang dari luar negeri ya, dari negara 2 yang dia memutuskan untuk berinvestasi di negara satu. Nah, di kondisi sebaliknya, maka karena memang di negara 2 ya, memang istilahnya banyak yang capital outflow, membuat rate of return di negara 2 ini meningkat gitu ya, dari awalnya di R1 menjadi di R2. Di awalnya di sini menjadi di sini. Nah, di dalam kondisi equilibrium, marginal physical product of capital di dua negara ini akan sama. Dan ini direpresentasikan di titik yang ini. Jadi awalnya itu di R1, awalnya yang di negara 1 ya, dia di R1 menjadi R2, dan juga untuk yang di negara 2 awalnya R1 prime menjadi R2 prime, dan dia akan berada di titik equilibrium, misalnya di sini titik E. Nah, di titik equilibrium ini tingkat return to capital adalah sifatnya sama gitu ya. Dan di sini tidak ada insentif untuk capital to move between the countries. Jadi ini sebenarnya sama dengan konsep the law of one price. Karena di sini tidak ada asumsi cost of movement tadi, sehingga di sini membuat harga di kedua negara atau harga capital di dua negara ini akhirnya sama. Ketika terjadi perubahan harga capital di dua negara ini, apa yang kita bisa lihat di sini terkaitan dengan perubahan outputnya. Kalau kita berbicara perubahan output, nah awalnya kan dia total outputnya dia di sini kan, yang di R1. Nah, pada saat terjadi penurunan harga capital di negara satu, maka outputnya akan bertambah menjadi seperti ini. Jadi terjadi kenaikan output di negara satu. Karena tadi awalnya itu capitalnya di harga capitalnya itu di R1 karena menurun karena banyak perusahaan asing yang masuk, akhirnya output di negara satu itu meningkat. Nah, kemudian apa yang terjadi di negara 2? Karena terjadi penurunan investasi atau capital di negara 2, dia akan terjadi penurunan output ya. Di wilayah biru ini maka akan berkurang. Kemudian apa yang terjadi
untuk output di dunia gitu ya secara umum. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di output world output gitu ya, maka kita harus membandingkan terlebih dahulu kenaikan output di negara satu dan penurunan output di negara dua itu lebih besar yang mana. Jadi kalau kita lihat di sini perubahannya itu lebih cenderung lebih besar kenaikan output di negara satu, sehingga disimpulkan bahwa uh, secara agregat gitu ya world outputnya itu meningkat karena tadi ya kenaikan output di negara satu lebih besar daripada output di negara dua. Baik, selanjutnya adalah kita akan menganalisis dampak secara ekonomi dari international capital flow tadi terhadap pendapatan nasional di kedua negara. Jadi karena tadi terjadi perubahan harga, di situ akan membuat dua negara ini memiliki perbedaan dampak secara dalam pendapatan nasional kedua negara tersebut. Nah, pada saat terjadi kenaikan output di negara satu, jadi kan tadi ya, the country to which the capital flows, atau negara di mana capitalnya itu masuk, but return for capitalists since the rate of return decrease. Jadi karena tadi itu kan terjadi penurunan price of capital kan di negara satu, sehingga di sini akan mengurangi welfare dari kapitalis, tetapi akan meningkatkan kesejahteraan dari tenaga kerja. Nah, awalnya kan dia ada di R1 gitu ya, karena dia terjadi banyak capital inflow di negara satu, membuat price of capital di negara satu itu turun menjadi R2, sehingga di sini membuat kapitalis atau pemilik modal itu rugi gitu ya. Nah, kemudian pada saat yang sama, dengan adanya penurunan harga capital ini, kan berarti dia porsi yang atas tadi kan dia pembayaran gaji untuk tenaga kerja. Maka di sini ada pertambahan gain dari untuk tenaga kerja di negara satu. Dan di sini adalah net income gain di negara satu. Nah, sedangkan karena output di negara dua tadi itu mengalami penurunan, sehingga di sini akan meningkatkan kapitalis welfare atau kesejahteraan para pemilik modal. Nah, di situ terjadi kenaikan rate of return. Tetapi akan mengurangi kesejahteraan tenaga kerja karena dia tingkat upahnya akan menurun ya. Nah, di sini kapitalisnya better off, tetapi labornya worse off. Jadi sama gitu ya konsepnya. Nah, di sini adalah overall gain in income in country itu. Jadi dia mengalami ada gain, ada perubahan gitu ya untuk di negara dua. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan untuk international capital flow, yang pertama adalah kedua negara atau pendapatan di kedua negara itu meningkat sebagai hasil dari capital flow. Jadi dari capital flow tadi sebenarnya kedua negara itu mengalami peningkatan atau terjadi peningkatan pendapatan. Nah, kemudian dengan adanya capital flow tadi, world output-nya itu akan meningkat. Kemudian kapitalis di negara satu, dia akan tadi ya, kalau kapitalis berarti dia akan worse off. Ini harusnya ada tambahan worse off. Di kapitalis di negara satu, sebagai negara yang kedatangan capital itu akan worse off. Dan juga laborers di negara dua, dia akan worse off juga. Karena tadi terjadi kenaikan capital price-nya tadi di negara dua, sehingga akan mengurangi tingkat upah di negara dua. Nah, sedangkan untuk negara kondisinya adalah kapitalis outflow country atau outflow country di negara dua, dan juga laborers di negara satu, dia akan better off. Nah, di sini ada beberapa potensial benefit dari FDI untuk negara penerima FDI-nya atau recipient country ya. Nah, di sini yang pertama adalah terjadi kenaikan output ya. Jelas bahwa pada saat ada investasi masuk yang ada di sebuah negara, misalnya Indonesia gitu, di situ akan terjadi potensi kenaikan output. Karena ibaratnya banyak pabrik asing yang masuk, berarti ya outputnya akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah increase wage. Karena kalau kita bicara tentang standar perusahaan asing ya, dalam menawarkan gaji, tentu ya mungkin semua tahu gitu bahwa perusahaan asing bisa menawarkan upah yang lebih tinggi daripada perusahaan lokal. Yang ketiga adalah kenaikan increase employment.
karena memang akan lebih banyak lowongan yang ditawarkan oleh perusahaan asing. Kemudian kenaikan ekspor, karena memang pada saat terjadi pertambahan output, di situ akan lebih banyak produk yang mungkin akan diekspor. Karena kan pertimbangannya tadi, perusahaan asing masuk ke misalnya Indonesia dengan harapan bahwa dia bisa memproduksi tanpa ada barriers, yang sifatnya tarif dan juga non-tarif tadi. Sehingga nanti dia ekspornya akan diakui di negara Indonesia itu. Seperti itu. Kemudian akan terjadi kenaikan tax revenues atau penerimaan pajak. Karena jelas bahwa ada perusahaan asing yang masuk, akan membuat pajak itu akan lebih banyak lagi karena banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang masuk gitu. Kemudian realization of economies of scale. Jadi akan terjadi kondisi di mana ada skala ekonomis gitu ya. Constant return to scale. Jadi ekonomi yang skalanya konstan. Nah, di sini juga ada import of technical and managerial skill. Jadi kalau kita bicara incoming FDI atau FDI yang masuk di sebuah negara, misalnya Indonesia gitu ya, tentu di situ ada tenaga kerja yang sifatnya itu sudah skill, tenaga kerja yang sudah terlatih gitu ya, yang istilahnya berskill tinggi. Nah, di situ bisa terjadi transfer of knowledge untuk tenaga kerja lokal yang ada di negara penerima itu. Yang selanjutnya adalah melemahkan kekuatan domestik monopoli. Ini juga salah satunya adalah dalam rangka membuat istilahnya perusahaan monopoli yang ada di sebuah negara itu ada pesaingnya gitu ya. Kalau misalnya memang produsen domestik tidak mampu untuk bersaing dengan monopoli itu, maka saingannya itu ya harus perusahaan asing. Nah, selain adanya keuntungan atau benefit dari adanya FDI, juga ada beberapa kerugian yang bisa ditimbulkan dari adanya FDI untuk host country. Yang pertama adalah adverse impact in the country's commodity terms of trade. Jadi kalau kita tahu bahwa memang terms of trade ini kan dia didapatkan dari price of country's export atau harga dari ekspor sebuah negara dibagi harga dari impornya. Nah, dalam konteks FDI ada beberapa anggapan bahwa terms of trade ini akan memperparah, istilahnya akan lebih parah gitu, karena memang ada inflow foreign capital tadi. Nah, kondisi ini akan terjadi jika investasi itu menjadi istilahnya investasi itu menjadi produksi untuk barang yang diekspor, dan negara yang istilahnya berinvestasi ini adalah negara yang besar. Nah, dia adalah negara besar untuk penjualan barang ekspornya tadi. Sehingga pada saat terjadi kenaikan ekspor tadi akan menurunkan harga dari ekspor secara relatif terhadap harga impornya. Nah, selanjutnya adalah transfer pricing. Jadi sebenarnya transfer pricing ini terjadi pada saat memang misalnya sebuah negara, katakan China gitu ya, melakukan investasi ke Indonesia. Nah, nanti karena misalnya harga input yang ada di Indonesia ini lebih murah, maka dia akan membeli input ini ke istilahnya menjualnya nanti akan dijual ke negara yang lain. Sehingga dia istilahnya belinya di Indonesia tetapi nanti akan dijual atau akan dijual lagi ke cabangnya atau subsidiarinya di negara yang lain. Di mana perusahaan Cina ini juga membangun di negara tersebut. Selanjutnya adalah decrease in domestic saving. Jadi kalau kita berbicara adanya dugaan tabungan domestik yang berkurang, sebenarnya masuknya modal asing itu dapat menyebabkan pemerintah domestik atau pemerintah di sebuah negara itu melonggarkan upayanya untuk menghasilkan tabungan domestik yang lebih besar. Nah, jika mekanisme pajak sulit diterapkan, pemerintah daerah dapat memutuskan bahwa tidak perlu lagi mengumpulkan lebih banyak pajak dari penduduk berpenghasilan rendah untuk pembiayaan proyek investasi jika perusahaan asing menyediakan modal investasi. Jadi penerimaan pajak yang hilang itu dapat digunakan untuk konsumsi daripada menabung. Memang tadi istilahnya sudah banyak asing di sebuah negara, misalnya di Indonesia, akhirnya ya tidak lagi melakukan mekanisme pajak, maksudnya mekanisme pajak dari proyek-proyek yang memang digagas oleh pemerintah itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah menurunnya investasi dalam negeri. Nah, seringkali perusahaan asing itu dapat membiayai sebagian investasi langsung dengan meminjam dana di pasar modal negara asalnya.
Nah, tindakan ini dapat menaikkan suku bunga di negara tuan rumah atau di host country-nya dan menyebabkan penurunan investasi domestik melalui efek crowding out. Dan cost selanjutnya misalnya adalah ketidakstabilan dalam neraca pembayaran, kemudian ada ketidakstabilan tertentu yang akan membuat istilahnya kebijakan domestik itu akan sulit untuk dikendalikan. Nah, yang lainnya adalah pada saat adanya FDI itu justru akan membuat terjadi pengangguran. Nah, pengangguran ini terjadi pada saat memang perusahaan asing membawa teknik padat modal ke negara tujuan. Namun sebenarnya teknik ini mungkin tidak sesuai untuk negara yang kaya akan tenaga kerja. Nah, hasilnya adalah bahwa perusahaan asing itu mempekerjakan lebih sedikit tenaga kerja dan menggusur banyak orang lain. Nah, karena hal itu membuat perusahaan lokal gulung tikar. Nah, pembentukan monopoli lokal ini, kalau bukunya menurut Elliott ini, adalah kebalikan dari anggapan manfaat atau benefit dari FDI yang akan memecah monopoli lokal. Jadi kalau kita bicara tadi ya, contohnya kan bahwa FDI ini justru akan menjadi saingan dari monopoli. Nah, sebenarnya juga ada juga potensi bahwa FDI ini justru akan monopoli gitu. Setelah dia menggusur monopoli dari perusahaan lokal, dia akan membuat perusahaan lokal itu akan tergusur karena perusahaan asing itu cenderung memiliki tenaga kerja yang padat modal di situ. Nah, sehingga membuat cost-nya juga mungkin cenderung akan lebih murah. Nah, sehingga tadi akan membuat monopoli yang baru. Jadi FDI perusahaan asing tadi masuk menggusur lokal monopoli, tapi dia juga akan menjadi monopoli pada akhirnya seperti itu. Kemudian ada juga kurangnya pengembangan pendidikan dan juga keterampilan lokal. Jadi konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Heimer tahun 1972. Argumen ini membuat perusahaan multinasional itu istilahnya memesan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan kewirausahaan untuk kantor pusat di negara asal. Nah, pekerjaan dioperasi di perusahaan anak perusahaan tadi di negara tuan rumah itu berada pada tingkat keterampilan dan kemampuan yang relatif lebih rendah. Nah, tenaga kerja dan manajer di negara tuan rumah tidak memperoleh keterampilan yang baru. Dan juga ada loss of natural resources. Karena tadi perusahaan asing masuk, maka ya dia punya akses untuk ke natural resources, sehingga di situ akan mengurangi natural resources. Baik, ketika kita sudah membahas tentang capital flow ya, jadi international capital movement atau pergerakan capital secara internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergerakan tenaga kerja atau labor movement ya, international labor movement. Jadi secara lebih nyatanya misalnya adalah terjadi migrasi internasional. Nah, secara teknis sebenarnya keinginan seseorang untuk bermigrasi itu bergantung pada perkiraan biaya dan juga manfaat dari perpindahan tersebut. Jadi perbedaan pendapatan yang diharapkan antara lokasi yang dia tinggalkan itu misalnya akan berpengaruh gitu ya. Kemudian ada juga biaya pemindahan, kemudian perbedaan biaya hidup antara kedua lokasi, dan juga manfaat atau net net welfare atau net benefit dari yang dia sifatnya non monetary ya, yang dia dapatkan di negara lokasi yang baru. Nah, misalnya ada fasilitas kesehatan, kemudian peluang pendidikan atau kebebasan berpolitik atau agama dan sebagainya. Nah, di situ juga akan menjadi pertimbangan keputusan individu dalam melakukan migrasi. Nah, selanjutnya untuk analisis grafiknya, jadi analisis grafiknya ini relatif sama ya dengan pada saat kita menganalisis capital movement. Jadi kalau di dalam labor movement di sini asumsinya adalah pergerakan atau perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara yang lain itu bergantung dari kondisi negara tersebut. Jadi labor atau tenaga kerja itu akan bermigrasi dari negara yang dia melimpah tenaga kerjanya dan memiliki upah yang rendah ke negara yang memiliki tenaga kerja yang sedikit dan memiliki tingkat upah yang lebih tinggi daripada negara yang tadi. Nah, kalau kalian lihat di sini, misalnya untuk negara satu tingkat upah awalnya itu di W1. Tingkat upahnya di W1.
Nah, sehingga nanti untuk GDP-nya, untuk di GDP di negara satu atau total output-nya adalah yang ada di ini, yang biru dan hijau ini. Dan di sini juga ada breakdown-nya. Jadi karena tadi sudah jelas bahwa W1 itu harga untuk labor-nya, maka di sini adalah income for labor. Sedangkan untuk yang biru adalah income of capitalist. Nah, sedangkan kalau di negara 2, misalnya untuk price of labor-nya ada di W2. Sehingga di sini untuk income labor-nya adalah di ini ya, yang warna hijau, dan income for capitalist-nya adalah di warna biru. Berarti di sini untuk wage-nya atau tingkat upahnya itu lebih tinggi di negara 2. Karena W2 kan lebih tinggi dari W1 ya. Nah, sehingga di sini akan ada kondisi equilibrium-nya, di mana tingkat upahnya akan equilibrium. Jadi kan di sini migrasinya terjadi dari negara 1 ke negara 2, karena tingkat upahnya kan lebih tinggi di negara 2 ya. Nah, pada saat terjadi migrasi, berarti kan terjadi migrasi gitu ya. Terjadi migrasi dari negara 1 ke negara 2, akan membuat negara 1 itu mengalami penurunan output. Jadi GDP-nya itu akan turun karena terjadi migrasi dari negara 1 ke negara 2. Nah, besar kekurangannya atau besar kerugiannya adalah warna ungu ini. Nah, di sini kemudian kita bisa simpulkan bahwa pada saat GDP turun di negara 1, di mana tadi ya negara 1 yang terjadi out migrant country, maka tingkat upahnya akan meningkat. Jadi kan awalnya dia di W1 ya, karena pada saat itu terjadi migrasi, maka dia terjadi kenaikan tingkat upah di wilayah menjadi di wage equilibrium-nya. Nah, sehingga pada saat kondisi seperti itu, kapitalis di negara satu itu akan istilahnya akan rugi gitu, sedangkan tenaga kerjanya akan untung. Karena tadi kan terjadi kenaikan harga labor atau terjadi kenaikan upah. Nah, sementara di negara 2, pada saat terjadi migrasi, GDP-nya akan meningkat karena tadi ada pertambahan tenaga kerja, karena terjadi migration ya. Terjadi kenaikan GDP di sini. Nah, tetapi pada saat terjadi pertambahan tenaga kerja kan berarti tingkat upahnya akan turun. Nah, tetapi pada saat memang di negara 2 itu terjadi kenaikan tenaga kerja, karena memang dia tenaga kerjanya itu lebih besar ya peningkatannya, maka dia cenderung akan menurunkan per kapita income-nya, sehingga akan membuat labor-nya itu akan worse off atau mengalami rugi. Gitu. Sedangkan kapitalisnya akan better off. Nah, kalau kita lihat di sini, di kerugian di negara satu itu cenderung lebih kecil daripada negara 2 ya, daripada gain-nya di negara 2. Sehingga di sini world GDP-nya akan meningkat. Kalau kita lihat di sini, kenaikan GDP di negara 2 sebesar ini, dan decrease GDP-nya di negara 1 adalah sebesar ini. Sehingga nanti terjadi kenaikan total GDP untuk di seluruh dunia, atau total GDP-nya atau world GDP. Nah, ini juga beberapa pertimbangan ya terkait dengan remitansi. Jadi migran-migran sekarang misalnya di negara 2 mungkin akan mengirimkan remitansi ke negara 1. Jadi remitansi itu adalah uang yang didapatkan oleh pekerja migran ke negara asalnya, itu namanya remitansi. Jadi di sini pada saat negara 2 atau migran di negara 2 itu mengirim balik ya uang ke negara 1, maka pendapatan per kapita di negara 1 itu akan meningkat, bahkan lebih besar gitu ya. Sedangkan pendapatan per kapita di negara 2 akan turun. Seperti itu. Nah, tetapi jika migrannya itu adalah guest worker, dan dia dapat dibayar di tingkat upah yang lebih rendah, mungkin saja nanti kapitalisnya di negara 2 itu akan better off, tanpa domestic labor being worse off. Jadi di sini ada kondisi tambahan gitu ya. Nah, ada juga di mana kasusnya adalah imigrannya ini adalah low skill worker. Nah, sehingga di sini host country-nya itu mungkin akan mengalami rising social cost.
seperti itu. Nah, sedangkan untuk imigrannya pada saat imigrannya itu high skill worker, maka host country akan istilahnya akan diuntungkan karena di situ istilahnya banyak ada kondisi namanya brain drain. Jadi tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus itu lari ke negara lain untuk memproduksi barang di situ, sehingga di situ akan menguntungkan negara host country-nya.